Apa yang dibaca? Yaitu Astaghfirullahaladzim li walidayya walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita setiap hari ya sambil apalah jalan apa dari rumah ke sini baca Astaghfirullahaladzim li walidayya walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat 25 kali sehari 25 kali. Bisa aja setelah sholat kita baca 5 kali ya. Kita membaca itu selama 25 kali sehari. Masa juga nggak bisa di dalam perjalanan pun tidak bisa dicoba dari rumah ke sini misalnya dapatnya seberapa, yang penting kita baca Astaghfirullahaladzim li walidayya walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, li walidayya, kedua orang tuaku, walijamil muslimin wal muslimat, yaitu seluruh umat muslim dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dan juga orang yang mukmin dan mukminat, orang mukmin laki-laki, mukminat itu orang yang perempuan yang beriman, yang orang-orang perempuan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi ini termasuk kita mendoakan kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Kita doakan sesama dengan kaum muslimin dan muslimat, kita doakan. Kita doakan. Jadi dalam perjalanan 25 Mei makanya itu menjadi kata baru loha minal awliya, maka Allah akan menulis. Jadi Allah akan menulis, kita akan yang mengucapkan itu selama 25 kali setiap hari. Allah akan tulis dia itu menjadi kekasih Allah Subhanahu, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala, minal awliya'ihi, termasuk orang-orang yang dicintai atau orang yang menjadi kekasih Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, bacalah itu. Cuma baca sebentar saja itu. Astagfirullahaladzim. Minimal kalau kita baca istighfar, kita termasuk kita minta ampun kepada Allah. Apalagi ditambah kepada li walidayya walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi doa kita itu menyeluruh. Doa kita menyeluruh kepada kaum muslimin muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat, yaitu orang yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal. Yang hidup kita doakan, yang meninggal juga termasuk kita doakan. Itu sudah termasuk semuanya kita doakan. Wasiat berikutnya, ya man qala kulla yaumin asratan marratin la ilaha illallah qabla qawli ahad, la ilaha illallah ba'da qawli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna
10 kali. Ini sudah ada 10 kali. Halaman 15. Ya, halaman 15. Halaman 15 yang di sebelah kiri. Baris ketiga. Halaman 15 sebelah kiri itu kan ada baris ketiga dari atas. Baris ketiga dari atas is mangqala kula yaumin asratan marra. Barang siapa yang membaca dan mengucapkan kula yaum setiap hari asratan marra 10 kali. La ilaha illallah qabla kulli ahad, itu kita membaca la ilaha illallah ya, sebelum terciptanya makhluknya, sebelum tercipta la ilaha illallah sebelum tercipta. Qabla kulli ahad la ilaha illallah, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, dan la ilaha illallah ya setelahnya la ilaha illallah ma yaqrabuna wa yahna, dan pada la ilaha illallah maka setelah tercipta segala bentuk makhluk, maka sekali-kali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali langkah berkomentar, maka para malaikat bisa mawati di langit. Jadi para malaikat di langit itu tidak astagfirullah lahu, kecuali para malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang membaca. Itu keistimewaan kita membaca la ilaha illallah. Itu keistimewaannya kita baca la ilaha illallah. Banyak sekali malaikat di langit sana ya, istighfar lahu. Jadi malaikat yang ada di langit sana itu dia akan memintakan ampun kepada hamba Allah yang sedang berzikir la ilaha illallah. Minta ampun. Ya, di halaman 15 sebelah kiri. Jadi nggak ada ruginya sama sekali kita baca la ilaha illallah. Ya. Malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang membaca. Apalagi itu membacanya 10 kali. Asar barok setiap hari, kulayau setiap hari kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gampang. Ucapan yang mudah diucapkan tapi berat ditimbangkan, nantinya akan gitu. Jadi ucapan yang mudah itu adalah kalimat la ilaha illallah, itu mudah diucapkan. Tapi nanti di yaumul qiyamah itu akan menjadi berat timbangan kita dari ucapan la ilaha illallah itu, timbangan kita kebaikannya itu menjadi berat. Banyak keutamaan kita membaca kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain juga ada. Ada hadis Mu'adz bin Jabal. Dari hadis Mu'adz bin Jabal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kula yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata